Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Naswa Ivana dengan NIM 2504393. Pernah gak sih kalian bertanya, mengapa ya banyak sekolah yang fasilitasnya cukup lengkap dan gurunya kompeten, tetapi lulusannya justru sulit terserap dunia kerja? Nah, hari ini kita akan bedah rahasianya melalui proses perencanaan komprehensif. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep perencanaan pendidikan komprehensif, mengetahui tahapan-tahapannya, serta menganalisis penerapannya dalam konteks pendidikan. Maka dari itu, yuk simak dengan baik. Sebelum mengetahui proses perencanaan komprehensif, kita bahas apa sih perencanaan pendidikan itu? Menurut Combs dalam buku Perencanaan Pendidikan tahun 2023 mengatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu aplikasi rasional dan sistematik di dalam proses pengembangan pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan yang berhubungan dengan peserta didik maupun masyarakat. Jadi kesimpulannya, perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan langkah-langkah pendidikan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, setelah mengetahui apa itu perencanaan pendidikan, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kamu mengenai proses perencanaan komprehensif? Perencanaan komprehensif pada dasar-dasar perencanaan pendidikan merupakan proses penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua sumber daya seperti kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana-prasarana, pembiayaan, kebijakan, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Model ini menganalisis perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, berfungsi sebagai patokan untuk rencana spesifik menuju tujuan yang luas. Menurut Jurnal Pengembangan Perencanaan Pendidikan pada tahun 2022, proses perencanaan komprehensif sendiri dimulai dari tahap pertama, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini dikumpulkan berbagai data yang relevan, seperti data demografis, sosial, fisik, dan lingkungan. Data ini digunakan untuk memahami kondisi dan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya. Tahap kedua yaitu analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dengan melihat hubungan antar variabel serta mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi. Tahap ketiga yaitu perumusan tujuan sasaran. Tujuan menunjukkan arah utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan target yang lebih spesifik dan terukur dalam jangka waktu tertentu. Tahap ini menjadi landasan strategi karena menentukan arah, fokus, dan prioritas perencanaan. Selanjutnya adalah pengembangan dan pemilihan alternatif rencana. Pada tahap ini disusun berbagai alternatif strategis untuk mencapai tujuan. Kemudian, dipilih alternatif terbaik berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Alternatif yang dipilih kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan yang berisikan latar belakang dan dasar hukum perencanaan dengan tujuan, sasaran, kebijakan strategis, rencana program, kegiatan, dan jadwal pelaksana yang diterjemahkan ke dalam program-program konkret agar dapat dilaksanakan.
Hal itu dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya mengidentifikasi program prioritas, perincian program menjadi kegiatan, penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, penyetujuan jadwal pelaksana, penetapan lembaga pelaksana, dan penanggung jawab. Yang terakhir, ada penyusunan rencana pembiayaan. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu pelaksanaan nyata dari program yang telah disusun agar perencanaan tidak hanya berhenti pada dokumen. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai pencapaian, tujuan, dan sasaran. Dengan perencanaan komprehensif, diharapkan kebijakan dan program pendidikan dapat berjalan dengan terarah, efektif, dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana penerapannya di lapangan? Mari kita lihat contoh kasus berikut yang dikaji dalam sebuah jurnal penelitian. Jurnal yang berjudul Analisis Perencanaan Pendidikan SMK berbasis standar kompetensi untuk menghadapi tantangan ketidaksesuaian jurusan dengan lapangan pekerjaan. Mengangkat permasalahan ketidaksesuaian antara program keahlian yang tersedia di sekolah dengan kebutuhan pasar kerja yang dikaji di Sekolah SMK IT Minatul Huda Purwakarta. Dunia kerja di wilayah tersebut lebih membutuhkan tenaga di sektor manufaktur dan otomotif. Sementara sekolah fokus pada jurusan teknologi informasi seperti TKJ dan multimedia. Selain itu, perencanaan pendidikan di sekolah tersebut belum berbasis data yang kuat. Mereka mengambil keputusan pembukaan jurusan hanya sesuai dengan minat siswa, tanpa melihat pasar kerja, sehingga sekolah sulit mengidentifikasi sektor industri potensial yang dapat menjadi mitra strategis ataupun target penyaluran tenaga kerja. Selanjutnya, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri masih lemah, serta penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendidikan yang komprehensif. Selain itu, perencanaan komprehensif menuntut adanya keterpaduan antara input, proses, dan output pendidikan. Ketika kurikulum tidak mengacu pada SKKRI dan tidak disusun bersama dunia industri, maka output pendidikan menjadi tidak relevan dengan tuntutan pasar kerja. Hal ini menandakan bahwa perencanaan belum memperhitungkan hasil jangka panjang, melainkan hanya berfokus pada proses penyelenggaraan pendidikan. Kasus ini menegaskan pentingnya perencanaan pendidikan komprehensif seperti pemetaan kebutuhan pasar kerja dan pelaksanaan tracer study dalam menyelaraskan pendidikan SMK dengan tuntutan industri 4.0. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pendidikan SMK yang komprehensif melalui analisis kebutuhan pasar kerja, penyesuaian kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Perencanaan komprehensif adalah perencanaan yang menyeluruh dari segala aspek pendidikan. Dalam penyusunan perencanaan harus melalui proses yang ada, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data hingga monitoring dan evaluasi, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Perencanaan ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan keterlibatan berbagai sumber daya agar kebijakan dan program pendidikan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Setelah memahami konsep ini, mari kita refleksikan, apakah perencanaan pendidikan yang sudah kita lakukan sudah benar-benar komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata?
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.